Ini yang perlu kita waspadai bersama. Kami ucapkan selamat atas lahirnya putra dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Semoga tidak niru bapaknya. Semoga tidak niru bapaknya. Semoga video saya ini bisa didengar oleh keluarga. Jangan dididik seperti bapaknya, yang biasa ngomong kotor, ngadu domba, ya, miso dan lain sebagainya, ya, monyet dan lain sebagainya. Semoga anaknya menjadi anak yang solih, tidak ngaku sebagai keturunan nabinya. Jadi barang siapa minum air kencingnya Ahlul Bait, ya, dan beraknya Ahlul Bait, darahnya Ahlul Bait, maka Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Golekno hadis ndi wae ora ono. Lah ini ajarannya dibuat-buat oleh mereka. Jadi Syiah Imamiyah itu sesat menyesatkan sebenarnya. Sama dengan yang diyakini oleh Ba'alawi. Tapi Ba'alawi ini lebih kadang menarik diri ke Asy'ari dan Maturidi, tapi tidak sepenuhnya. Kadang mau masuk dompleng ke Al-Ghazali, ya, kadang dompleng ke Thariqah Madiani, ya, Abu Madian, ya, kadang mendekati Asy-Syafi'i. Tapi ngapusi. Ngapusi. Wah ini Syafi'i. Enggak. Anar was taujaba dan majibaken sapa Allah duhulan nari ing duhulal jannati ing mlebu swarga. Ini nggih para pemirsa dan pendengar semua, halaman 439 sampai 440 Anwarul Wilayah. Anwarul Wilayah. Ya, permintaan panjenengan semua kami laksanakan dengan penuh keikhlasan dan ketawaduan. Seterusnya jenengan mutolaah sendiri. Kami bagikan kitabnya kepada panjenengan semua sebagai bukti daripada pengamalan ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat, bukan untuk diamalkan, tapi dibuat untuk kewaspadaan. Ya memang beginilah obsesi-obsesi yang akan dijadikan sebagai tujuan, ya, untuk mendoktrin para jamaah yang ada di negeri kita ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Malam hari ini akan ngaji bersama, ngaji tentang ilmu-ilmu yang utama yang dibutuhkan oleh semua. Tanpa kata rekayasa, kami menyampaikan apa adanya. Sebelum kita masuk pada tema, ada pesan dari seorang ulama yang cukup berkelas nasional untuk menyampaikan ke umat secara keseluruhan tentang kitab Anwarul Wilayah yang kemarin sempat saya sampaikan tapi belum sampai lengkap bahasannya karena ada hubungan dengan doktrin dan obsesi habaib-habaib Ba'alawi untuk bisa menjadi seperti yang diyakini oleh orang-orang Syi'i. Kitabnya nanti insya Allah kami bagikan kepada panjenengan semua dengan sistem susulan. 2 kitab berarti yang pertama kitab Majmu' Kalam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali Asghaf. Terus nanti di bawahnya kitab Anwarul Wilayah, cahaya-cahaya lokasi kekuasaan wilayah, karena imamah itu harus ada wilayah. Lah Indonesia ini jika imam besarnya sudah ada, ya, Kang Mas HRS di Jakarta, ya, maka ke arah wilayah itu akan mereka usahakan bersama. Kita harus
jeli dan hati-hati sekaligus waspada. Jangan sampai negara kita ini disamakan seperti negara Iran sana, di mana presiden itu di bawah kendali imam besar, yakni Imam Ali Khomeini sekarang. Dulu Imam Khomeini, sekarang Ali Khomeini. Pengaruh 75% kebijakan negara itu diatur oleh Sohibul Wilayah. Karena dalam lingkup Syiah Imamiyah itu tidak kamilah jika tidak memiliki wilayah. Kalau belum memiliki wilayah, ya cari wilayah-wilayah yang akan dijadikan sebagai tanah jajah, ya, yang akan dikendalikan secara spiritual. Nanti di bawah kitab Majmu' Kalam ini ada lagi kami susulkan kitab Anwarul Wilayah, kitabnya Syiah. Mohon maaf, bolehkah kita mempelajari kitab-kitab karya ulama Syi'i? Boleh. Boleh, ini kan sekarang kita dalam era keterbukaan keilmuan yang ada. Semua bisa dan harus mengetahuinya supaya tidak mudah untuk diperdaya. Kita harus banyak memutolaah kitab-kitab karya Habaib Ba'alawi supaya kita tidak mudah ditipui, dikibuli, dibodohi, ya, didoktrini seperti yang ada di Indonesia ini selama ini. Jadi dalam mukadimah ini, mohon maaf para pemirsa di seluruh dunia jika menyita waktu panjenengan semua untuk menjelaskan tentang doktrin sucinya kotoran yang keluar dari tubuhnya Ahlul Bait sampai keturunannya, dan bahkan obsesi Habaib Ba'alawi itu menyerupai Ahlul Bait yang asli sebelumnya, yang akhirnya maksum juga, terjaga dari segala kesalahan dan dosa. Kitab Anwarul Wilayah ini, ya, karya dari Allamah Al-Hujjah Ayatullah Mula Zainal Abidin Al-Kalyaikani. Ini termasuk tokoh setelah Al-Kulaini, At-Tusi, dan Mula Zainal Abidin ini. Tokoh-tokoh Syiah. Semoga saja yang nonton video kita ini juga ada yang berasal dari kalangan Syiah, Imamiyah, Itsna Asyriyah. Semoga saja supaya turut tersadarkan, ya, sama seperti halnya kawan-kawan Muhibbin Ba'alawi dan Habibnya sekalian, ya. Bakul kresek Bojonegoro nyimak ngaji yai, siap. Bojonegoro nggih. Mujito KTP Ketapang Kalbar nderek ngaji yai. Duo Surabaya Ki Nur Hyak dan Profesor Menahim Ali idola saya, matur suwun, terima kasih Pak Mujito KTP. KTP ku Ketapang pun ya. Ya nggih, Ketapang Kalimantan Barat. Salam hormat untuk warga Ketapang Kalimantan Barat sana. Begitu luasnya Kalimantan Barat, 3 kali lipatnya Jawa Timur, provinsi saya. Nggih, tapi penduduknya lebih banyak di provinsi kita di sini nggih. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan amin. Pak Joko Nur, nek nggih monggo Pak Joko Nur dari Tangerang. Muhammad Su'aib sehat selalu dan semoga panjang umur Yai Nur Hyak serta keluarga. Amin, matur suwun. Gavin kulo si B Romo, nggih, siap. Nah, ini kan selang-seling. mohon maaf ya. Anwarul Wilayah. Belum pernah ada kajian-kajian saibah dan sedahsyat ini. Ini semoga bermanfaat dan bermaslahah secara ammah. Anwarul Wilayah ini nanti jenengan buka halaman 439 sampai 440. Saya bacakan ya. Mohon maaf. Ini yang menjadi obsesinya Habaib Ba'alawi. Kalau tidak dibacakan seperti ini nanti semuanya kurang mengerti. Dikira kami ini tukang melakukan fitnahan selama ini.
439. Nah. Bismillahirrahmanirrahim, nanti panjenengan buka sendiri ya. 439 baris dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dari bawah. Baris 10 dari bawah. 439. Mulai dari wa'alam anna fadilatal amkinah wal azminah bal ghairahuma kismani, dan seterusnya sampai walillahi darul alam at-Toba-Tobai. Ini menerangkan tentang syair karya dari Imam Toba-Tobai. Bukan Ibnu Toba-Toba, tapi Toba-Tobai. Haitsu qala fil manzumah, beliau al-allamah Toba-Tobai itu ngendika di dalam nazumnya di tempat orang pada sholat dalam menerangkan fi bayani fadlil masyahid al-musyarrafah, dalam menerangkan tentang monumen atau masyhad ya. Masyhad itu petilasan, ya, petilasan, napak tilas. Jadi masyhad jamaknya adalah masyahid al-musyarrafah yang dimuliakan, seperti Makkah al-musyarrafah. Akatsir minas sholati fil masyahidi khairil biqai afdalil ma'abidi, dan seterusnya. Dengan teruskan sendiri. Ini harus diketahui oleh para kiai semua di negeri ini. Terus nazam yang keempat, warasyatu min tammihi mutahharah taharahu Allahu li abdin zakarah. Ada nomor 1 bait yang terakhir tadi, ada footnote ya, keterangan di bawah, mengambil referensi dari kitab Ad-Durarun Najafiyah, kota Najaf ini. Ila akhiri maqala, sampai pada bahasan akhir apa yang diucapkan oleh Allamah Toba-Tobai. Nah, ini ulama Syiah. Ibad il-kiram, assalamualaikum, kula Ketapang Sampang. Oh, Sampang. Oh, nggih. Jadi Ketapang itu ada Kalimantan Barat kabupaten, kalau Ketapang Sampang itu kecamatan. Kecamatan Ketapang, Sampang kabupatennya Madura. Nggih. Pak Ahmad Ghufroni bismillah niat ngaji, matur suwun Pak Ahmad Ghufroni iki sableng nderek ngos ya, siap. Sampai pada akhir bahasan ya, di antaranya ya nazomanya Allamah Toba-Tobai tersebut qaddasallahu ta'ala sirrahu wa tayyaba rumsahu. Wala'alla fihi isyaratun, lan menawa-menawa iku tetep ing dalem nazam isyaratun utawi isyarat ila toharoti damil maksumi, marang sucine getiye Imam Husain utawa Imam Hasan ya alaihi salam. Kalau maksum itu Imam Husain biasanya, Imam Husain alaihi salam, Husain bin Ali bin Abi Thalib saudara adiknya Hasan. Ini memberikan isyarat pada hukum sucinya darahnya Imam Maksum. Imamiyah Itsna Asriyah semua itu maksum. Mulai dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Ridho, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, Imam Muhammad Al-Mahdi, semua itu maksum. Sampai sekarang, kalau di Iran, Imam Ali Khomeini, ia maksum. Tidak hanya Imam Ali Khomeini, di antaranya juga imam-imam setempat, imam-imam daerah. Dan bahkan sampai keturunannya, Ahlul Bait secara keseluruhan. Mullah atau mullah, ini kan mullah. Mullah seperti orang-orang Afghanistan itu, mullah. Mullah. Jadi Afghanistan, Pakistan, India itu banyak pemeluk Syiahnya. Pemeluk Syiah di Asia Tengah itu ya, Asia Selatan itu cukup banyak. Jadi darahnya Imam Maksum, khususnya Imam Husain itu suci. Wa baulihi ila toharoti damil maksumi wa baulihi wa ghaitihi, dan air kencing sekaligus beraknya itu suci semua.
suci. Jadi kemarin yang kami bahas nggih, dalam kitab yang telah kami bagikan kepada panjenengan semua, ya, kemarin itu kitab Rihlah Al-Ashwaq Al-Qawiyah ila Mawatinis Sadah Al-Alawiyah, ya, karya ulama dari Zanzibar, Tanzania. Di situ bitoharoti fudolatihim, tentang kesucian dari kotoran yang keluar bekas dari ampas tubuh ini, tubuh mereka, ya. Jadi fudolat itu namanya, ya, termasuk ya air kencing, air keringat dan sebagainya. Proses metabolisme tubuh manusia, khusus ahlul bait Nabi kita, katanya seperti itulah. Wa fi ikhtilaf, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Wal haqqu ma dzakarahu rahimahullah. Wal haqqu utawi sing temen, sing bener, sing hak iku ma keterangan dzakarahu kang wis nyebut ing ma sapa rahimahullahu, ya Imam Toba-Tobai tadi. Fakama annal muslimina, mongko kaya satuhune wong-wong Islam iku tatharu iso suci, ya, apa zawahiruhum badaniyah lahiriyae muslimin warutubatuhum lan cairan-cairane awake muslimin, ya, bil islami kelawan mlebu agama Islam. Jadi setiap umat Islam itu kan suci, ya, termasuk ya tubuhnya ini, ya, sampai cairan-cairan yang menempel yang masuk dalam tubuh lahiriahnya itu suci karena dia sudah masuk Islam. Dilarang, diharamkan untuk dikeluarkan darahnya, haram dibunuh oleh sesama umat Islam lainnya, ya. Ini wa yughfaru lahum kufruhum bitaubati, wa yughfaru lan den ngapura lahum kedue muslimin apa kufruhum kekufurane muslimin bitaubati kelawan tobat anhu saking kufrun. Jadi diampuni segala dosanya setelah dia tobat secara nasuha, temenanan, sungguhan. Wa kadza ma'asihim, begitu juga maksiat-maksiatnya bisa runtuh dengan adanya taubatnya muslimin tersebut. Ketika sebelum masuk Islam dia kafir, ya, dia berdosa, bermaksiat, ya, lalu masuk Islam maka diampuni dosa-dosanya. Fakadzalika fakadza al-ma'sum yathuru zahiruhu wa batinuhu wa sairu rutubatihi. Begitu juga Imam Al-Ma'sum menurut Syiah itu juga bisa suci lahirnya, badaniyah, jasmaniyah, ragawinya, wa batinihi zahiruhu wa batinuhu, ya, wa batinu dan batinnya, ya, dalamnya semua, hatinya, wa sairu rutubati dan seluruh cairan-cairan tubuhnya, min ghairi farkin kelawan tanpa pembeda atau dipisah, gak ono bedane lah nggih. Adi Priyanto Trah Jogja hadir kaya nyimak nggih, siap nggih, sugeng dalu. Sifa Aulia Tegal selalu hadir kanthi siap, matur suwun Bu Sifa. Alexander Jawas King, Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam nggih, matur suwun. Tidak ada bedanya bainal bauli wal ghaiti wal mani wal ghairiha. Jadi suci semua. Tidak hanya darahnya saja, tapi juga air kencing, air keringat. Jenengan pernah melihat videonya Dik Bahar Sumet, ya? Ada sisa makanan terselip itu dimakan sama mukibinnya, ada, ya? Itu malah masih belum seberapa. Bisa-bisa nanti air kencingnya diminum. Karena mikot ini terobsesi dengan Syi'i. Datanya Anwarul Wilayah halaman 439 sampai 440 sekarang, nggih. Buka 440, jadi 439 lanjut 440. Nggih. Ini pesanan kiai besar, pondok pesantren besar ini kalau nggak saya laksanakan ya kurang dugo lah, nggih, matur suwun. Wal ghaiti wal mani wa ghairiya, suci semua. Wa kadza azhaballahu anhumur rijsa, dalilnya dari Quran ini. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Padahal yang dimaksud dengan wa yuzakkihim wa yutahhirakum ankumur rijsa itu ada kekufuran. Ahlul bait Nabi itu dijamin oleh Allah tentang keimanannya.
Aslinya begitu. Suci dari kekufuran, kemusyrikan. Itu aslinya. Suci masalah itu bukan suci tubuhnya dan yang keluar dari tubuhnya semua, enggak begitu. Tafsirnya enggak begitu. Nah, ini tafsirnya Syiah sendiri, nggih. Wa ismuhum, nah ini loh, maksum. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang mengatakan bahwa selain Nabi dan Rasul itu maksum, enggak ada. Sufi, wali sekalipun bisa salah. Tapi tidak boleh sengaja bohong. Bisa salah, ya karena nggak maksum, apalagi saya. Apanya? Saya ini salahnya banyak, luar biasa. Ya. Jadi wa ismuhum minas su'i wal khoto'i wan nisyani. Ini loh. Jika Allah mengatakan haram, tapi imamnya mengatakan halal, harus ikut imamnya. Karena yang bisa memahami kalamullah itu imamnya. Yang bisa menafsiri kalamullah itu imamnya. Ya sama seperti yang dikatakan Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf, Ketua Rabithah Alawiyah. Kalian semua memahami Quran hadis tanpa Habib. Gak sah semua. Ini dalilnya. Syiah, persis Syiah begitu. Maksudnya kemungkinan kan orang awam itu nggak bisa langsung memahami Quran, harus melalui guru. Maksudnya itu mungkin seperti itu, tapi berlebihan ditarik ke belakang. Ya Ahlul Bait, Itroh, ya saya ini. Akhirnya paling begitu, dikirinya itu ke situ nanti arahnya. Jadi Imam Syiah itu maksum. Maksum. Tidak hanya Nabi dan Rasul. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi ketika saya membaca kitab karya Syiah yang Gulatiyah, yang sangat ekstrim ya, itu wah, ya seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Pangeran Katon, jadi ini para pengikut tasawuf Torekoh ya. Habib Lutfi itu wah, seperti Allah. Hampir sama seperti fanatik buta musang. Seandainya tidak ada Quran hadis sekalipun, cukup dengan kitab Ihya Ulumuddin 4 juz itu bisa menata seluruh umat manusia, umat Islam sedunia. Lah kan ini nggak boleh seperti itu. Itu seandainya kan begitu, tapi berlebihan lah, nggak begitulah, nggak sebegitunya. Nah ini. Jadi wa ismuhum minas su'i wal khoto'i wan nisyani. Falaisa mongko ora ana iku fi baulil maksumina ing dalam uyuwe, atau maka tiada air kencingnya imam-imam maksum, wa dimaihim dan darah-darahnya imam maksum, wa abwalihim dan kencing-kencingnya imam maksum, wa ghaitihim dan beraknya imam maksum. Ora ana iku istihbathun. Lah iki khobare istihbathun saja. Falaisa mongko iku ora ana fi baulil maksumina wa dimaihim wa abwalihim wa ghaitihim iku istihbathun ingkang jember. Maksudnya menjijikkan, wa qadharatun dan berupa kotoran. Yang jibu yang mewajibkan al-ijtinabu menjauhi fis sholati ketika dalam sholat, wa nahwiyah dan di luar sholat. Jadi tidak termasuk najis lah, tidak termasuk khobas dan qadar, tidak termasuk menggilani, menjijikkan, tidak. Kama huwa maknan najasah, seperti halnya arti daripada najis. Begitu juga wala natna fi baulihim, dan tidak ada bau yang ya bacin atau sengo di air kencingnya maksumin, imam maksumin, wa ghaitim dan beraknya maksumin. Balhuma, tetapi air kencing dan beraknya imam maksumin Syiah itu kal miski, miskil adzfar, baunya seperti minyak misik yang sangat semerbak, mewangi harumnya itu. Ini kan doktrin gitu loh, doktrin. Ada kitabnya, kitab Ba'alawi ada, termasuk cerita yang sering disampaikan oleh kawan-kawan kita, berak dibungkus kresek udah dimas kan. Oh, jadi beraknya Habib itu dengan simal saja biar jadi emas. Ada kitabnya itu. Pas pada waktu di Mekah itu
Ya, ada kitabnya, nanti kami bahas lagi, tapi sudah disampaikan oleh kawan-kawan kami yang lainnya. Nggih. Fisolah wa nafya kama huwa maknan najasah walanat nafi bulu fi baulihim wa qaitim bal huma kal misq al azfar. Bal man syaroba baulahum. Balik man sopone wong iku syariba, ya syariba saja. Ngombe sapa man baulahum ing uyuwe Imam Maksumin wa itohum lan tai. Ini bahasanya kan gitu. Berae ya Maksumin wadamahum dan gede Maksumin yuharrimu monggo ngaramake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man annaro ing neraka. Enak ya. Ben mlebu swarga wis ngombe uye ngombe. Jadi kalau ada ritual tahunan Asyuraan ya di Karbala Irak ya, atau di Iran ya, atau di Afghanistan, atau di Kalikut atau Kalkuta India ya, sebagian Bangladesh sana ya, ya itu ada ritual mandi di sepitengnya kiainya lah kalau di sini. Jadi barang siapa minum air kencingnya Ahlul Bait ya, dan beraknya Ahlul Bait, darahnya Ahlul Bait, maka Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Golekno hadis ndi wae ora ono. Lah ini ajarannya dibuat-buat oleh mereka. Jadi Syiah Imamiyah itu sesat menyesatkan sebenarnya. Sama dengan yang diyakini oleh Ba'alawi. Tapi Ba'alawi ini lebih kadang menarik diri ke Asy'ari dan Maturidi, tapi tidak sepenuhnya. Kadang mau masuk dompleng ke Al-Ghazali, ya, kadang dompleng ke Thariqah Madiani, ya, Abu Madian, ya, kadang mendekati Asy-Syafi'i. Tapi ngapusi. Ngapusi. Wah ini Syafi'i. Enggak. Anar was taujaba dan majibaken sapa Allah duhulan nari ing duhulal jannati ing mlebu swarga. Ini nggih para pemirsa dan pendengar semua, halaman 439 sampai 440 Anwarul Wilayah. Anwarul Wilayah. Ya, permintaan panjenengan semua kami laksanakan dengan penuh keikhlasan dan ketawaduan. Seterusnya jenengan mutolaah sendiri. Kami bagikan kitabnya kepada panjenengan semua sebagai bukti daripada pengamalan ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat, bukan untuk diamalkan, tapi dibuat untuk kewaspadaan. Ya memang beginilah obsesi-obsesi yang akan dijadikan sebagai tujuan ya untuk mendoktrin para jamaah yang ada di negeri kita ini. Mohon maaf, Anwarul Wilayah. Ya, sama seperti dalam kitab Rihlah Al-Aswaq Al-Qawiyah ila Mawatinis Sadah Al-Alawiyah. Para pemirsa dan pendengar semua, Oki Dewa, koncoku jenengi Imam Maksum, ngene mbujuki yai. Gawene mbujuki nggih. Ora isin karo jenenge Pak Oki Dewa itu. Jenenge apik, imam itu pemimpin, maksum yang terjaga. Maksumnya terjaga dari dosa. Tapi justru malah ngelakoni dosa. Enggak, lebih baik nama tidak Arab tapi perilaku Islami. Itu bagus sekali itu. Misalkan Pak Joko, nah, Pak Joko Selamat, nah, itu bagus itu. Ya, itu bisa seorang wali walaupun namanya tidak Arabi tapi Jawani gitu. Oke, para pemirsa dan pendengar semua, kami hanya membaca yang poin-poin saja. Selanjutnya kita masuk ke tema. Yakni temanya adalah ada lagi kitab karya Habaib Ba'alawi yang bernama Majmu' Kalam, kumpulan dari dawuh-dawuhnya Imam Al-Allamah. Ngapusi. Terus di branding, terus di framing, di setting, dipromosikan. Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Saqqaf atau As-Saqqaf, yang mana kitab ini dikumpulkan ya dawuh-dawuhnya oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf. Jadi marga As-Saqqaf semua. Ya. Dawuh kalamnya As-Saqqaf yang mengumpulkan juga As-Saqqaf. Nah, ini
Ini penting untuk kita ketahui bersama, ada apa di dalamnya. Ternyata di dalam kitab Majmu' ini juga mengklaim bahwa qasidah karya dari Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Daibai itu adalah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Berarti sudah ada 3 kitab yang merampas haknya Imam Abdurrahman Ad-Daibai, yakni kitab Ijabatud Da'i karya ulama Kalimantan Selatan, ya, Buya Al-Munawwar Ghazali, ya. Terus yang kedua kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini Diwan Imam Al-Haddad ini, dan Majmu' Kalam ini. 3 kitab. Nanti terus dari sinilah referensinya diambil untuk mengarang kitab-kitab setelahnya. Kalau kita sudah meninggal dunia 50 tahun lagi, maka akan jadi benar. Lalu Imam Ad-Daibai ini ditenggelamkan saja. Ditenggelamkan dari dunia, ya, karya peradaban keislamannya. Sudah tidak perlu dicetak, ya, qasidahnya. Tapi tidak lengkap, mulai dari ya Rasulullah salamun alaik, tidak. Nanti di dalam kitab Majmu' Kalam ini jenengan buka halaman 66. Halaman 66. Kitab Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Halaman 66. Apakah ada qasidahnya Imam Abdurrahman Ad-Daibai yang diklaim pengarangnya adalah Habib Abdullah Al-Haddad? Mulai dibaca. Wa yaqulul Imam Al-Haddad wa qaddarajal aslafu min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadl, sampai lakin lammat tasofu bihadil khilal wa tahaqqaqu bil mazaya al-izam tanazzal ar-rahmah inda dzikrihim wa yustajabud du'a bi barakatihim. Berikutnya sampai qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kuwabeh itu disandarkan Al-Haddad. Sering kami sampaikan, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dibelokoto oleh habaib-habaib, keluarga, muridnya, murid-muridnya, dan seterusnya, sahabatnya, dibelokoto. Ya, difitnah menurut saya nggak yakin. Ini karya beliau, jelas ini bukan karya beliau, kok disandarkan ke beliau, itu bagaimana? Fi hadil qasidah. Ya, kalau yang ini saya percaya. Ilahi bihaqqil qawmi munna bitaubatin minadzambi tagsalna biha ablaghal ghusli aghith ya mughithal mustaghithi qulubana bighaithi hudan yahyal quluba minal mahal wa fil ukhra fi madhis sadah ahlil bait yaqul. Ini mulai dari ini. Dan di dalam qasidah yang lain ketika memuji sadah ahlul bait yaqulu dawuh ngendika sapa Abdullah bin Alwi Al-Haddad begini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasul wa safinul lin najati idza khifta min tufan kulli ada fanju fiha la takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini. Ini kalau ada kalangan muhibbin dan Habib membantah saya, wah itu kan hanya ucapannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad saja. Oh, tidak, ini diklaim karya di dalam diwan kok. Coba baca diwan, baca Ijabatud Da'i. Kalau nggak dibaca ini, yo cuma membaca saja. Ya harusnya nggak begitu. Harusnya wafil ukhro fi madkisada ahlil baiti kama qala sohibul qasidah wa huwa
Al-Imam Al-Jalil Asy-Syaikh ya Abdurrahman Ad-Daibai, kan begitu. Az-Zabidi, kan begitu harusnya. Enggak, ini diklaim milik beliau kok, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumi zuri mislama qad jaa fi sunani ya Rasulullah. Nah, bagaimana bisa mengklaim Imam Ad-Daibai itu lahirnya tahun 866. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu lahirnya tahun berapa? Abad 11 Hijriah. Selang 200 tahunan hampir ya. Wafatnya Syekh Ad-Daibai itu tahun 944 Hijriah. Beda. Imam Ad-Daibai meninggal dunia itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad belum lahir. Kok bisa-bisa ini karangan dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad? Dia lebih duluan Imam Ad-Daibai. Nah, ini yang ada di halaman 77. Berarti nanti jangan cocokkan sendiri. Kalau nanti mesti kenal semua. Nah, ini Maulid Ad-Daibai yuqra'u qabla al-Maulid. Lil Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Daibai rahimahullah. Yuqra'u qabla al-Maulid. Ini juga yuqra'u qabla al-Maulid aidan juga. Jadi bisa dua-duanya atau salah satunya saja sebelum membaca dibaan yang versi nasarannya. Ini berarti kan pas di sini, ya. Kalimahnya sama, ya bait-bait nazomnya sama, qasidah sama, ya. Terus nanti buka lagi halaman 195. Pak Danwar Caruban, trim Pak Yai Nuhi angge sama-sama Pak Danwar Caruban. Nanti jenengan kan punya dibaan berzanjenan ini, gitu. Cocokkan sendiri dengan kitab Majmu' Kalam Habib ya Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Sakaf yang kami bagian kepada panjenengan semua. Maksum Arianto. Tapi kenapa sebagian dari para kiai dan ulama Nusantara masih condong kepada para kabaib, masih terkena gendam sihirnya yang sudah lama nancep di dalam hati memorinya. Oleh sebab itu, ngudari mengurai benang yang ruwet seperti ini, resikonya sangat-sangat besar sekali, seperti Kiai Jimaduddin Usman, Gus Abbas, Kiai Joko Syahmat, Raden Syarif Rahmat, ya, Kiai Haji Mazuki Mustamar, dan lain sebagainya. Jenengan semua juga fardu ain untuk menyadarkan semua. Kalau memang ya Habib Abdul bin Alwi Al-Haddad itu seorang wali, mestinya tidak ngapusi gitu loh. Halaman 195 coba. Nah, 195. Kitab Majmu'. Lah ini 195. Nanti dibuka halaman 195. Di baris yang keempat dari atas. Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Wabih, siapa Tuhanmu? Abdullah Al-Haddad. Inilah yang dikatakan oleh Dik Ja'far Ruhadi, guru gembul itu, murtad berjamaah. Tapi para pembelanya itu ya mulai celomeng teng dinti. Belaan sekarang sudah. Wahai para pembela habaib Alawi di seluruh dunia. Belaan ini sekarang, karya siapa yang benar? Apakah karya Habib Abdullah Al-Haddad atau karya dari Imam Abdurrahman Ad-Daibai? Kalau jenengan jawab Al-Haddad, oh berarti membabi, buta. Nggak melihat referensinya. Cari kitab-kitab pembandingnya. Itu begitu, nggih. Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Na'riful badaha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna. Sama di sini. Di sini. Sini. ولنا المعلى وخيف منا
فاعلمن هذا وكن وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسبوا نسبا ما في من دخاني يا رسول الله سلام عليك ya Rafi' asyani wa daraji. Sengaja lagunya enggak saya pakai lagu tanpa waton. Nek kubul waton enggak masalah. Kubul waton sama tanpa waton itu semua sudah diklaim oleh orang-orang, jadi saya enggak berani. Ya ini saya pakai lagu-lagu yang bervariasi, nanti panjenengan semua tiru ya. Monggo, semoga bermanfaat ya. Ini sudah langsung ngaji ya, nggak perlu ijazah, nggak perlu, sudah kita sama-sama berbagi kok. Potongan kertas, doktrin puluhan tahun, masa mau rungkat cuma 3 tahun, sabar ya Kiai. Nggih. Nggih, siap Pak, potongan kertas nggih, memang harus sabar. Ya mungkin perlu 30 tahun atau lebih. Harus sabar memang. Kanjeng Nabi dakwah itu berapa tahun cuma ya. Tapi hasilnya juga ya perlu ada pembaharuan setelah beliau. Nggih. Akilah Aisyah sampeyan ndek nyimak nggih monggo, sami-sami kita ini ngaji bersama kok. Pak Nirwan Ahdika, memohon kepada orang mati dan mencari cuan di kuburan itu adalah ajaran si Ubed. Nggih. Ya Allah yang kudus, sahil alainal fulus, kertas merah yang halus-halus bi karomatil Habib Abdullah Al-Aidrus. Ora gelem kerja. Lah piye iso sugih? Akhirnya ya ngapusi tonggone, ngapusi koncone, kan begitu nantinya itu. Nggih. Jadi ini halaman 195. Jadi ini buktinya. Jadi sudah kita temukan 3 kitab yang salah mengeklaimnya, merampas haknya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, ya, dikatakan ya karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini yang namanya apa? Namanya ya kejahatan ilmiah namanya. Kejahatan ilmiah, obsesi yang benar-benar membawa mafsadah ya. Nanti yang berbahaya kan generasi kita yang akan datang. Diserang terus, digelontor kitab-kitab karya mereka, kuarang terus kitab karya. Jadi ini yang perlu kita waspadai bersama. Kami ucapkan selamat atas lahirnya putra dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Semoga tidak niru bapaknya. Semoga tidak niru bapaknya. Semoga video saya ini bisa didengar oleh keluarga. Jangan dididik seperti bapaknya, yang biasa ngomong kotor, ngadu domba, ya, miso dan lain sebagainya, ya, monyet dan lain sebagainya. Semoga anaknya menjadi anak yang solih, tidak ngaku sebagai keturunan nabinya, tapi hanya mengaku sebagai umatnya. Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna untuk nusa bangsa dan agama, bahkan negaranya. Negara Indonesia Raya, bukan negara Tarim sana. Hadramaut Yaman, bukan. Hubul waton minal imani itu di sini. Ya, jangan di sana. Jadi selamat atas lahirnya HRS Junior. Semoga tidak niru seniornya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu.
Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga Asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka tu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib. Itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini, jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau enggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir tu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Enggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu enggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang. Dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.